Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita yang hari ini sudah hadir di Zoom, Bapak Kiai Haji Ustadz Syarif Rahmat. Yang sama-sama kita hormati dan sama kita muliakan Kepala Madrasah Aliyah Pembangunan Bapak Zakaria MA, Wakil Kepala Bidang Kurikulum Bapak Ahmad Sohibul Wafat Zeta MPD, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Yanwar Anas Bolke SSC MPD, Bapak-bapak dan Ibu Guru Panitia Pelaksanaan Matrikulasi Al-Quran, serta yang Bapak cintai, Bapak banggakan, yang tak kalah luar biasanya adalah anak-anakku sekalian, putra-putri, siswa-siswi Madrasah Aliyah Pembangunan kelas 10, yang sama-sama mengharap ridho Allah dan mudah-mudahan saat ini semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah dalam agenda matrikulasi Al-Quran ya. Mudah-mudahan acara kita membawa berkah dan senantiasa ada dalam ridho Allah. Selanjutnya tak lupa kita menghaturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, setelah hadir di hadapan kita narasumber kita pada sesi pertama pagi ini ya, yang insya Allah akan ikut berbagi bersama-sama kita ya untuk mengenal lebih dalam atau lebih banyak tentang Al-Quran, yang tentunya pada kesempatan ini akan membawakan tema kepada kita semua untuk kegiatan ini, yaitu temanya menjadi pecinta Al-Quran. Nah, bagaimana kiat-kiat kita untuk menjadi pecinta Al-Quran? Apakah kita sudah dikategorikan sebagai pecinta Al-Quran dan lain sebagainya? Nah, kita akan dengarkan lebih lanjut oleh motivator kita atau oleh narasumber kita yang saat ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Ustadz Syarif Rahmat. Kepada Kiai Haji Ustadz Syarif Rahmat, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat Madrasah Aliyah Pembangunan serta segenap dewan guru serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Kalau seorang muslim ditanya siapakah orang yang terbaik di dalam dunia ini, pasti mereka akan menjawab manusia terbaik itu adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jika seorang muslim ditanya siapakah ayah terbaik, siapakah seorang pedagang yang paling baik, siapakah seorang panglima angkatan perang yang paling dipatuhi oleh pasukannya dan disegani oleh lawan-lawannya, dan siapakah pemimpin yang paling berhasil membina umatnya, pasti jawabannya sama. Semua jawaban mengarah kepada satu titik dan satu sosok. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi tahukah kita, jarang di antara kita yang sampai hari ini suka menanyakan mengapa. Mengapa beliau menjadi ayah teladan? Mengapa beliau menjadi
pedagang teladan, menjadi ahli ibadah teladan, menjadi pemimpin teladan. Sejatinya seperti apa? Untung saja ada di antara mereka yang pernah bertanya kepada istri Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wahai Ummul Mukminin, sebetulnya seperti apa budi pekerti Rasulullah itu? Sehingga beliau menjadi orang yang the best di semua keadaan. Aisyah menjawab dengan 3 kata yang sangat ringkas. Kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya, ketika ada orang yang ingin tahu bagaimana cara makannya Rasulullah, dia cukup dengan membaca Al-Quran. Baca saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Ayat-ayat yang berkenaan dengan makan, simpulkan. Jika benar kesimpulanmu tentang ayat yang kamu baca itu, maka persis seperti itu makannya Rasulullah. Jika seorang muslim atau siapa saja ingin tahu bagaimana cara tidurnya Rasulullah, baca saja Al-Quran. Dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Lalu simpulkan. Jika benar kesimpulanmu tentang apa yang kamu baca, maka seperti itu cara tidurnya Rasulullah. Bagaimana cara beribadah Rasulullah, bagaimana cara berdagang Rasulullah, bagaimana cara berjuang Rasulullah, bagaimana cara memimpin Rasulullah, cukup dengan kita membaca Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Dengan catatan, kesimpulannya benar. Nah, oleh karena itu maka ketika orang ingin mengirimkan anaknya untuk belajar, atau ketika ada anak-anak muda yang ingin belajar, ingin sekolah, ingin kursus apa saja, belajar ilmu apa saja tentu baik, selama ilmu itu yang bermanfaat. Belajar matematika baik, belajar fisika baik, belajar kimia baik, hukum, ekonomi, politik baik. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan petunjuk Allah memberikan statement yang penting buat kita semua sebagai orang yang mengaku sebagai umatnya. Khairukum, orang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, mencari ilmu Al-Quran, belajar Al-Quran. Maka beruntunglah orang yang di dalam hidupnya diberi semangat untuk mengkaji dan mempelajari Al-Quran, karena dia telah mengambil posisi terbaik, pelajar terbaik. Pelajar apapun baik, tetapi Rasul telah menetapkan bahwa pelajar terbaik adalah pelajar yang berkonsentrasi mempelajari Al-Quran. Juga ketika telah menjadi pemilik ilmu, kewajiban orang yang berilmu itu adalah mengajar. Mengajar fisika, mengajar kimia, matematika, bahasa, politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, baik semuanya, baik. Tidak buruk. Dan orang yang mengajarkannya akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah dan manusia. Tetapi Rasul telah menetapkan ada komunitas atau orang yang menempati posisi sebagai guru terbaik,
atau dosen terbaik, pengajar terbaik. Siapa dia? Wa 'allamahu, yaitu guru dosen yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, ini dia. Maka beruntunglah mereka yang di dalam hidupnya mencurahkan waktunya, tenaganya, dan pikirannya untuk bagaimana menjadi seorang pendidik Al-Quran. Mulai dari membacanya. Mulai dari menerjemahkannya. Bisa jadi sampai kepada kaligrafi huruf-hurufnya. Mengajarkan itu semua adalah merupakan bagian dari cara kita menempatkan diri sebagai khairukum, komunitas terbaik. Tentu jangan difahami bahwa ya sudah, kita kalau begitu belajar Al-Quran saja selamanya. Tidak ada belajar matematika, tidak ada belajar fisika, kimia, dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tentu maksudnya adalah ketika orang-orang itu melajari aneka ragam ilmu pengetahuan, seragam fan ilmu, maka di antara para pencari ilmu dan pengajar ilmu yang bermacam-macam itu, ada sekelompok orang yang memiliki nilai plus. Dia belajar ilmu kedokteran. Maka dia menjadi istimewa ketika sebagai seorang calon dokter juga mempelajari Al-Quran. Dia mempelajari fisika. Kalau dia ingin naik kelasnya, naik nilainya di hadapan Allah, bahkan dalam kehidupan manusia, maka dia juga harus menambah atau menyandingkan Al-Quran. Mengapa? Karena sebenarnya Al-Quran itu juga merupakan mamba'ul ulum atau masdarul ulum. Sumbernya semua ilmu. Tidak ada satu cabang ilmu pun yang tidak ada cantelannya atau kaitannya dengan Al-Quran. Tidak ada. Bahkan belakangan ada indikasi bahwa sejumlah ilmu pengetahuan yang selama ini sudah dirumuskan oleh para ilmuwan, di mana kita tidak pernah tahu asalnya itu dari mana, belakangan diketahui bahwa akarnya, benihnya ilmu itu ternyata diambil dari Al-Quran. Ini yang membedakan antara kita dengan orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim membaca Al-Quran tidak dengan iman, tetapi menjadikannya sebagai referensi. Kita iman, tapi jarang yang menjadikan ilmu Al-Quran sebagai referensinya Al-Quran sebagai referensi dalam kita berilmu. Al-Quran bukan ilmu sejarah, bukan buku sejarah. Tetapi Al-Quran bicara sejarah, bahkan mampu mengoreksi sejarah, sehingga banyak sejarah-sejarah yang kemudian dirubah bukunya, direvisi karena adanya statement Al-Quran. Sebagai misal, ketika Rasulullah datang, orang-orang Yahudi dan Nasrani berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab suci mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu adalah tukang sihir. Sehingga ketika Rasulullah bercerita tentang Nabi Sulaiman dalam rangkaian para nabi, mereka berkata, aneh si Muhammad ini. Bagaimana dia menyebutkan Sulaiman itu seorang nabi, wa makana illa sahiran, pada dia seorang tukang sihir. Saat itulah turun firman Allah, wattaba'u ma tatlu syayatin wa ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr, dalam Al-Baqarah ayat 102. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh
setan-setan tentang kekuasaan Sulaiman. Mereka yang menuliskan cerita bahwa Sulaiman itu adalah tukang sihir, dukun santet, itu orang yang termakan hoax. Ini kerjaan Sarasen. Lalu disebutkan, sampaikanlah mengapa mereka sampai menuliskan sejarah dan mencatatkan bahwa Sulaiman itu ada tukang sihir atau dukun santet. Al-Quran yang membongkarnya. Bayangkan sekian ratus tahun, sebuah buku sejarah, bahkan kitab suci, diisi dengan caci maki pada Nabi Sulaiman, baru terselesaikan ketika turun Al-Quran. Bagaimana sebenarnya kok bisa seperti itu? Tentu harus ada kronologisnya. Bapak-bapak dan anak-anak sekalian, ketika Nabi Sulaiman sedang berkuasa, tukang-tukang sihir itu tidak punya kekuatan apa-apa. Karena rekanan mereka, jin-jin yang selama ini mensuplai tentang informasi, atau membantu mereka, itu takluk di bawah telapak kaki Sulaiman. Jin tidak berdaya. Dalam keadaan seperti ini, maka tentu saja para dukun-dukun santet dan tukang-tukang sihir itu mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada akhirnya mereka mengadakan kongres, khusus kongres sihir. Nah, dalam kongres itu diputuskan bahwa keluarga besar tukang sihir harus mengirimkan kader terbaiknya untuk menjadi PNS, pegawai negeri Sulaiman. Setelah mengikuti seleksi dan audisi, akhirnya dia lulus. Ada di antara mereka yang lulus dan masuk bertugas di lingkungan Istana Sulaiman. Apa tugasnya? Tugasnya adalah membuat sandiwara. Dia dibekali alat-alat sihir. Kita tahu Sulaiman itu adalah seorang pemimpin yang sering belusukan ke daerah-daerah. Dia turun sampai ke lembah-lembah semut daerah-daerah yang terpencil. Nah, ketika Sulaiman pergi ke daerah terpencil itulah, maka si PNS yang sejatinya aslinya adalah penyusup ini menggali di bawah kursi Sulaiman, kemudian menyimpan alat-alat sihir di situ, ditutup rapat. Nyaris tidak ada jejak bekas ada galian. Waktu berjalan. Sampai pada akhirnya ketika Nabi Sulaiman wafat, si PNS ini tentu saja berkirim WA lah, kira-kira begitu, atau SMS, atau waktu itu mungkin keluar memberikan informasi, dan saat itulah kemudian tukang sihir mulai memfungsikan petugas lainnya, yaitu tim gabungan pencari fakta, tambah dengan panelis dan penulis yang sudah disiapkan sebelumnya. Mereka pun ramai-ramai masuk ke dalam Istana Sulaiman dan pura-pura seolah-olah mencari sesuatu, lalu menggali alat-alat sihir yang berada di bawah kursi Sulaiman. Kepandaian mereka bersandiwara seakan-akan mereka terkejut, lalu diadakan konferensi pers. Dan konferensi pers itu disampaikan, yang menggali adalah tukang sihir, panelisnya tukang sihir, penulisnya tukang sihir, intinya tim gabungan pencari fakta berasal dari orang yang memang anti Sulaiman. Lalu dalam konferensi pers itu diumumkan, saudara-saudara, hari ini kita merasa kehilangan dengan kepergian Nabi dan Raja Sulaiman. Tetapi ada penemuan menarik yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ternyata kejayaan dan kehebatan Sulaiman selama ini itu karena beliau adalah tukang sihir. Ini buktinya, alat-alat sihir ini.
berita ini terus berulang-ulang disebarkan secara masif, turun-temurun, sehingga terbentuk opini seperti sebuah kebenaran. Sejak saat itulah Nabi Sulaiman dinyatakan sebagai tukang sihir atau dukun santet. Bayangkan dari zaman Nabi Sulaiman sampai Nabi Muhammad, berapa generasi? Lebih kurang mungkin 10 generasi. Sulaiman tabang. Begitu datang Rasulullah, begitu dibacakan ayat suci Al-Quran, terkejut mereka semua. Segala argumen yang mereka tampilkan untuk menfitnah Sulaiman sebagai tukang sihir atau dukun santet selama ini patah dengan argumen Al-Quran yang sangat rasional. Berubahlah sejarah saat itu sampai hari ini orang tidak berani lagi mengatakan Sulaiman seorang dukun sihir. Dan kita semua mendengar Sulaiman adalah seorang raja dan Nabi Rasulullah SAW. Quran bukan buku sejarah, tetapi dia telah melakukan koreksi total besar-besaran terhadap penyimpangan-penyimpangan sejarah. Bahkan ada sejarah yang hampir hilang. Ketika Al-Quran turun, innama huwa rabbus syi'ra, menyebutkan bahwa ada sekelompok orang dulu yang menyembah bintang syi'ra. Banyak yang protes. Tidak ada namanya bintang syi'ra. Tapi belakangan ketika dilakukan penelitian, diketemukan bahwa di Mesir ada satu komunitas Yahudi yang mereka adalah menyembah bintang Sirus. Sirus itulah syi'ra. Hampir hilang itu sejarah. Kalau saja bukan karena Al-Quran, maka sejarah itu akan hilang. Al-Quran bukan ilmu hukum, bukan buku hukum, tetapi hukum yang diluncurkan oleh Al-Quran mampu memberikan jaminan melebihi segala hukum yang dibuat oleh manusia. Kita ambil misalnya, kita harus sepakati kaidahnya dulu bahwa hukum dikeluarkan adalah dalam rangka memberikan rasa aman kepada orang yang baik dan memberikan efek jera pada para pelaku kejahatan serta menutup pintu orang untuk berbuat jahat. Ini hukum. Kalau hukum hanya berbunyi dan tidak ada bekasnya, itu iklan namanya. Dan hukum Islam itu yang menyelesaikan semua perkara kehidupan manusia. Berapa banyak sekarang misalnya hukum yang dibuat untuk menyelesaikan masalah kasus korupsi atau pencurian. Tidak akan pernah berakhir. Sehebat apapun hakimnya, sehebat apapun paniteranya, jaksanya, polisinya, tidak akan bisa menghentikan kejahatan-kejahatan itu. Mengapa? Karena hukum yang diberikan kepada para pelaku kejahatan tidak membuat dia jera dan tidak membuat orang yang belum melakukannya takut mengerjakannya. Orang korupsi di penjara 2 tahun. Itu belum ada pengampunan nanti, atau ada 17 Agustus biasanya ada pengurangan hukuman. Kurang bisa jadi tinggal 6 bulan. Itu belum lagi kalau ada mainan dan mereka juga tidak berada di penjara sebetulnya. Atau di penjara bisa jalan-jalan, kita semua tahu. Sehingga membuka pintu orang lain untuk melakukan kejahatan baru. Paniteranya melakukan kejahatan, kemudian sipir penjaranya melakukan kejahatan, karena ketika keluarganya akan bertemu dengan si pencuri ini, masuk begitu saja dengan enak. Bahkan ada pencuri uang negara yang katanya tiap minggu belanja di mal. Lebih dari itu, di dalamnya diberikan fasilitas. Para pelaku kejahatan sekarang, kalau adik-adik bisa lihat di penjara-penjara, itu kamarnya melebihi hotel.
Nah itu terjadi karena apa? Karena hukum yang pertama hukumnya tidak lurus, tidak menyelesaikan, tidak membuat jenuh, dan kemudian ketika mereka masih normal hidup bisa berhubungan dengan para petugasnya, dan petugas itu juga menikmati fasilitas dari mereka. Al-Quran tegas, wasariqu wasariqatu taqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, baik pencuri di rumah maupun pencuri uang negara, potong tangannya. Hukum ini sangat sederhana, tetapi akan menyelesaikan banyak perkara dan akan membuat terhenti banyak kejahatan. Di atas itu akan melahirkan rasa aman di dalam kehidupan. Kalau sekarang pencuri di penjara setahun atau 2 bulan, 3 bulan, tangannya masih ada. Besok dia mencuri lagi. Dan tidak mustahil ada di antara mereka yang akan berhitung, aku di penjara selama 1 tahun gara-gara mencuri uang 500 juta. Sedangkan kalau aku kerja 2 tahun, mungkin aku tidak punya uang sebanyak itu. Hukum yang ditetapkan Al-Quran memberikan jaminan si pelaku kejahatan tidak lagi dapat melakukannya. Calon pelaku kejahatan menjadi takut untuk mengerjakannya dan memberikan rasa aman pada semua orang yang ada di sekelilingnya. Pembunuh. Seorang pembunuh bisa dihukum. Yang 15 tahun penjara, 20 tahun penjara. Itu harus dipelihara dan diberi makan oleh negara. Bayangkan kalau terjadi pembunuhan massal, penjaranya penuh, siapa yang susah? Negara juga merawatnya. Adakah si pelaku kejahatan kok bisa menambah bikin susah negara? Islam jelas. Orang yang membunuh, pembunuh dibunuh. Selesai. Mengapa? Orang yang pernah berani melakukan pembunuhan, satu saat dia akan terpancing kembali, keberanian itu akan muncul untuk kedua kali. Berapa korban? Berapa orang yang harus jadi korbannya? Begitu dia keluar dari penjara, orang kampung ketakutan. Jangan-jangan dia, siapa lagi target ini? Itu belum lagi ketika dia di penjara juga sama dengan yang tadi, si pembunuh ini akan bermain-main dengan para petugas penjara, dengan sipirnya, dengan para penjaranya, semuanya. Banyak main-main. Kalau dia bertemu dengan istrinya sebagai pembunuh, tidakkah kita takut? Ketika dia bertemu dengan istrinya, dia punya anak lagi. Besok anaknya juga jadi pembunuh lagi. Kita membiarkan banyak kejahatan ke depan. Al-Quran bukanlah buku tentang ekonomi, tetapi tuntunan bisnis, buyur, muamalat, dan ekonomi yang ada di dalam Al-Quran mengalahkan semua konsep-konsep yang dibuat oleh ekonom dunia. Quran bukan buku kedokteran, tetapi konsep-konsep kedokteran yang ada di dalam Al-Quran telah membuat dunia terbelalak dan dicurigai, diduga kuat justru para dokter selama ini menyusun buku-buku pengetahuan itu nyontek dari Al-Quran tapi tidak ngaku. Misal, plasenta. Setelah plasenta itu proses dalam ilmu ketika bicara tentang proses kejadian manusia dalam rahim seorang wanita. Itu ada plasenta, kemudian berubah menjadi modiga. Setelah dari plasenta itu anak ya, segumpal darah yang menempel di dinding rahim, kemudian naik menjadi modega.
Sembah daging. Kenapa harus monega? Itu bahasa apa? Itu sebenarnya bahasa Al-Quran. Mudghah. Mereka tidak bisa mencari bahasa lain. Karena apa? Allah sengaja ingin menunjukkan bahwa ini dia nyontek. Cuma tidak ngaku. Begitulah. Hampir semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini, jika kita lakukan dengan sabar, kita teliti, kita kaji ulang dalam Al-Quran, mereka yang berkeahlian di satu bidang, kemudian baca Al-Quran, dia akan menemukan bahwa apa yang selama ini mereka pelajari, ada referensinya, ada cantelannya dalam Al-Quran. Maka saya katakan tadi, bukan tidak boleh mempelajari ilmu fisika, pelajari dengan baik dan benar. Lalu kau baca Al-Quran, akan merasakan kelezatan yang sangat luar biasa. Karena ternyata ilmu yang kalian pelajari selama ini ada cantelannya dengan Quran, dan kalian akan terpancing untuk melahirkan ilmu-ilmu yang baru dalam bidang-bidang yang kalian pelajari jika mau baca Al-Quran. Maka kalian akan menjadi the best, menjadi khairukum ketika kalian pelajari ilmu pengetahuan, kemudian juga mempelajari Al-Quran. Di situ the best-nya. Al-Quran bukan buku akidah, tetapi akidah yang diajarkan oleh Al-Quran mengalahkan semua konsep akidah diajarkan agama-agama lain. Begitu sederhananya, begitu gampangnya difahami, begitu praktisnya. Al-Quran bukan buku, mohon maaf, akidah misalnya. Bayangkan berapa ratus tahun, bahkan ribuan tahun antara Yahudi dan Nasrani tidak selesai konflik. Dalam kasus Nabi Isa, orang Yahudi menuduh bahwa Nabi Isa itu adalah anak haram karena lahir tanpa seorang ayah. Bahasa mereka bukan tanpa ayah, tidak ketahuan siapa bapaknya. Dituduhnya dia anak zina. Begitu rendahnya dia. Sementara orang Nasrani justru sebaliknya. Karena dia lahir tanpa seorang ayah, maka kata mereka, rasio yang paling bisa diterima adalah dia pasti lahir karena anak Tuhan. Karena tidak ada laki-laki yang bertanggung jawab. Tidak ada pria yang menyebutkan siapa ayahnya. Satu-satunya dia anak Tuhan. Maka mereka mengatakan, Yesus atau Nabi Isa anak Tuhan. Pertentangan pemikiran ideologi ini sangat keras. Satu, menghina sangat rendah. Yang kedua, memuliakan sangat tinggi. Kebablasan semuanya. Al-Quran adalah Quran kitab wasat. Datang Al-Quran. Dia bantah dua-duanya dengan premis, dengan konklusi yang sangat sederhana. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Isa itu seperti Adam. Tuhan menciptakannya dari tanah, kemudian dia firmankan kun, jadilah, maka jadi. Dia bukan anak zina. Karena tidak ada laki-laki yang memang berhubungan dengan dia, semua orang tahu. Maryam berada di satu tempat yang sangat aman. Orang yang sangat tertutup, terjaga. Orang tuanya juga dikenal baik. Tidak mungkin dia berzina. Dan tuduhan zina itu harus dibuktikan siapa pelakunya. Kalau tidak ada, maka dihukum orang yang menuduhnya. Tersanggahlah statement dari orang Yahudi. Tapi Maryam juga bukan anak Tuhan. Karena tidak pantas kalau Tuhan berhubungan dengan fisik manusia. Lantas siapa ayahnya? Jangan bicara ayah. Maryam, Nabi Isa itu di sisi Allah tidak lebih dari seperti Adam. Adam dibuat dari tanah tanpa seorang ayah dan ibu. Tidak jadi. Mereka tidak ribut. Orang Yahudi mengatakan percaya bahwa Adam tercipta dari tanah tanpa ayah dan ibu. Orang Nasrani juga sama. Bahwa Nabi Adam itu tercipta tanpa ayah dan ibu. Artinya mereka, akidah mereka sama, mengatakan bahwa Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu.
Kalau dia berkuasa menciptakan tanpa ayah dan ibu, kenapa kalian katakan bahwa dia tidak berkuasa menciptakan tanpa seorang ayah saja dan ibunya sudah ada? Selesai. Nah, boleh dimuliakan. Ketika para politisi bingung, mereka kebingungan. Para dai bingung. Para ulama bingung. Menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam sebuah negara. Sebetulnya kebingungan mereka itu justru yang membuat kita bingung. Bagaimana ada orang-orang yang katanya ahli agama, bingung. Padahal selama ini kalau orang ada masalah, mereka akan bertanya kepada para ulama dan selesaikan masalah itu. Ketika ada konflik, datang kepada para ulama, selesai konflik itu. Tetapi nyatanya hari ini banyak orang yang kebingungan untuk menyelesaikan masalah, mulai dari masalah keluarga, masalah ekonomi, sampai masalah negara, bahkan masalah dunia. Andai saja mereka bertanya kepada Al-Quran, selesai. Kita tentu senang ada musabaqah tilawatil Quran, senang. Kita juga senang bahwa ada penghargaan yang besar terhadap kaligrafi Al-Quran. Karena itu juga sebagian daripada mukjizatnya. Kita juga bangga ketika mendengar ada muratal Al-Quran, semuanya sebuah Quran. Tetapi bermunculannya lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran, habisnya dana puluhan miliar untuk musabaqah tilawatil Quran, mengapa belum bisa membuat atau memberi kesempatan untuk Al-Quran itu suruh berbicara di dalam urusan bernegara ini. Malah hari ini para pembaca Al-Quran sibuk merasa paling Quran sendiri, sibuk merasa paling sunnah sendiri, lalu menganggap tidak Qurani yang lainnya. Ini masalah kita. Seandainya para pemimpin negara mau membaca Al-Quran, saya ringan masalah yang dihadapi. Kita ambil saja ketika berbicara tentang negara, bicara tentang kehidupan. Satu surat saja, surat An-Nahl. Itu Allah turunkan supaya manusia belajar kepada lebah. Jika orang mau melakukan penelitian lebah sebagaimana petunjuk Al-Quran, dia bisa melakukan karya besar untuk dunia. Bukan untuk negara, untuk dunia. Lihat misalnya di surah An-Nahl. Wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbika yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yattaqun. Pertama, lebah itu adalah makhluk kecil yang selalu hidup bersama, berkoloni. Hampir kita tidak menemukan ada lebah yang hidup sendirian. Ini artinya apa? Lebah mengajarkan kita untuk terbiasa menjadi makhluk sosial, bukan individu. Yang kedua, semua lebah itu pasti ada pemimpinnya. Setiap koloni ada ratunya atau rajanya. Menariknya, pemilihan pemimpin raja lebah itu sama sekali tidak membutuhkan APBN. Di situ tidak ada caci maki, tidak ada bully, tidak ada saling menghina, dan tidak ada yang merasa lebih baik dari yang lain. Penetapan pemimpin lebah berjalan dengan kondusif, terkendali, aman, tidak ada korban. Yang ketiga, komunitas lebah itu setelah punya pemimpin, hal yang mereka lakukan adalah memastikan bahwa seluruh penduduk lebah
Masing-masing punya sarang. Punya lubang di sarangnya. Mereka bekerja bersama, membangun tempat tinggalnya, dan subhanallah, dengan ukuran yang sama, tidak ada lubang lebah yang lebih besar daripada yang lain, walaupun 1 mili, tidak ada. Ukurannya sama. Sebuah kemampuan untuk membuat tempat tinggal yang begitu profesional, padahal membuatnya cuma pakai mulutnya mereka, yang belum bisa dilakukan oleh seorang insinyur pun di dunia. Kita anggap gampang, ambil yang mudah saja. Kita ukur gedung di madrasah pembangunan ini. Antara satu kelas dengan yang lain. Konsepnya waktu dibuat master plan dan gambar, itu ukurannya sama persis. Tapi hari ini silahkan diukur. Antara satu ruangan dengan yang lainnya, pasti ada bedanya. Walaupun hanya 1 senti. Dan ketika kita memaksakan orang untuk misalnya membuat bangunan dengan ukuran yang persis sama, niscaya para pemborong tidak akan ada yang sanggup. Itu belum yang lain-lainnya. Itu belum di atapnya. Itu belum di kusennya. Belum pemasangan lantainya. Ada saja kemiringannya sedikit. Ada perbedaan 1 garis dengan yang lainnya. Itu tidak berlaku di sarang tawon. Karena di sarang tawon tidak ada 1 lubang pun yang berbeda dengan yang lainnya. Dengan perbedaan 1 mili saja. Jangan 1 senti. Begitu tegaknya keadilan. Tawon yang satu membangun. Yang satu membangun. Tidak ada 1 tawon pun yang bersaing untuk membangun rumahnya lebih besar daripada rumah tetangganya. Dia sama semuanya. Kenapa? Karena ketika membangun tidak dikasih nomor dulu. Tidak diberi nomor dulu. Ini rumah si A, rumah si B. Belum. Selesaikan dulu. Ketika sudah selesai, bersama-sama di tempat. Yang ketiga. Yang keempat. Keindahan kehidupan tahunan adalah bahwa mereka semuanya punya profesi. Dan semuanya punya etos kerja yang tinggi. Setiap jam 6 pagi. Ketika matahari mulai keluar, seluruh penduduk tawon akan meninggalkan rumahnya, meninggalkan sarangnya. Sarangnya kosong, hanya mungkin ada 1 ratunya di situ. Mereka pergi dengan profesinya masing-masing. Ini ada yang jadi guru, ada yang gojek, ada yang jadi tenaga kerja, ada yang macam-macam. Tapi yang pasti, hampir tidak ada satupun tawon yang tertidur sampai jam 8 pagi, apalagi sampai matahari meninggi. Mereka semua pergi. Apa yang mereka bangun? Mereka sudah punya bekas sendiri. Ditandai dengan seragam yang sama. Jika seragamnya sama, warnanya sama, maka profesinya sama. Maka target yang dicarinya sama. Apabila konstitusi mereka menghendaki carian madu yang manis, semua lebah tadi hanya mencari madu yang manis. Meskipun di samping kandangnya, sarangnya itu ada madu yang pahit, dia tidak akan ambil. Bahkan nanti di antara yang manis itu ada madu kapas, ada madu dari bunga randu. Itu semua mereka pergi hanya mencari yang sama. Kalau perintahnya cari yang pahit, cari yang pahit. Meskipun ada yang manis samping rumahnya, dia tidak ambil. Dan menariknya, tidak pernah ada tawon yang melakukan pengoplosan madu. Semua bersih. Kemudian madu itu memang masing-masing tawon berbeda. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Tetapi walaupun beda, fihi syifa'ul linnas. Semua diperuntukkan bagi penyembuhan penyakit masyarakat. Pertanyaan kita, mengapa tawon
binatang sekecil itu bisa punya komunitas berjamaah. Mengapa tawon binatang sekecil itu selalu kondusif dalam menetapkan seorang pemimpin? Tidak ada perebutan. Mengapa tawon makhluk sekecil itu bisa membangun negeri bersama dengan berkeadilan? Mengapa tawon binatang sekecil itu bisa berkarya, mematuhi konstitusi, seragam karyanya, dan kemudian bisa go internasional? Artis yang cantik, profesor yang pandai, ulama besar, olahragawan, semua butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Tidak sebaliknya. Tawon tidak butuh sesuatu yang keluar dari perut siapapun. Mengapa ini terjadi? Lihat ayatnya. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Itu saja. Jadi semua yang dilakukan oleh lebah dalam kehidupan sendiri, dengan keluarganya, dengan tetangga, kolega, warga, bahkan untuk semua negara, dalam bernegara, itu berdasarkan wahyu Allah. Ini sindiran buat kita sebenarnya. Sindiran buat kita. Mau 1000 anggota DPR, MPR, mau 30 atau 40 gubernur, 500 wali kota, atur sebuah negara, pasti tidak akan beres. Kecuali jika negara itu punya konstitusi yang dipatuhi. Al-Quran itu konstitusinya. Maka ketika Anda menyusun konstitusi, hendaknya perhatikan pesan-pesan dan isyarat-isyarat. Nah, itulah sedikit gambaran tentang pentingnya kita membaca Al-Quran. Mungkin dalam hidup ini kita sering menemukan kesulitan di dalam berdakwah, menemukan kesulitan dalam mengelola sebuah kegiatan. Serahkan saja pada Al-Quran. Baca baik dari Al-Quran, kurangi referensi yang lainnya, lalu jangan lupa berdoa kepada Allah supaya petunjuk Al-Quran sampai pada kita. Insya Allah semua terselesai. Karena Allah mengancam qul la idisamatal insu wal jinnu ala ayati misli hadzal Qur'an la ya'tuna mislihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakan Muhammad, sekiranya jin dan manusia semuanya kumpul untuk membuat yang semisal Al-Quran, tidak akan pernah bisa. Mereka tidak bisa mempersembahkan hasil karya seperti Al-Quran, walaupun satu dengan yang lainnya bekerja sama saling dukung. Tidak bisa. Hanya satu pilihan kita. Baca, faham, patuhi apa yang ada dalam Al-Quran. Siapapun kita, bidang apapun profesi kita, baca Al-Quran. Di situ nanti Allah akan bicara. Kamu akan menjadi yang the best di bidang ilmu ini kalau kamu begini, begini, begini. Semuanya ada. Dan terakhir, saya pernah diundang ceramah di sebuah perusahaan konstruksi bangunan, rancang bangun. Kita ngobrol dengan sang penemu konsep rumah tahan gempa. Itu namanya, konsepnya adalah sarang laba-laba. Dari mana konsepnya?
Oh ternyata diambil dari surah Al-Ankabut. Padahal Al-Quran menyebutkan wa inna awhadal buyuti la baitul ankabut. Rumah yang paling rapuh itu rumah laba-laba. Tapi faktanya laba-laba, binatang kecil seperti itu dengan serat-seratnya, dengan jaringnya, bisa menjebak dan menangkap burung yang besar. Berarti ada kekuatan yang sangat luar biasa di sini. Hanya baru satu surat itu yang dia baca. Dan ditekuni sesuai dengan profesinya. Sekarang penemuannya itu menjadi sebuah fenomena besar. Untuk itu maka anak-anakku, apapun bidang yang kalian pelajari, dan nanti pada saatnya, apapun pekerjaan dan profesi kalian, pastikan kalian kemana saja nenteng Al-Quran. Karena dia pasti akan menemanimu. Dia akan bimbing kamu dan memberi tambahan pengetahuan padamu yang tidak dimiliki oleh teman-teman kamu. Demikian saya kira, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika mungkin terasa kurang nyaman karena kebetulan saya masih berada di kendaraan, dan anak-anakku semua siswa-siswi Madrasah Aliyah Pembangunan, Allah jadikan para pencinta Al-Quran dan pada akhirnya menjadi anak-anak yang dicintai Al-Quran. Ingat, di dalam hidup ini seringkali kita bangga jadi keluarga siapa, keluarga ini, bangga disebut keluarga Cendana, keluarga Cikeas, keluarga Cianjur, bangga. Tahukah kita ada keluarga yang jauh lebih hebat dari mereka? Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Yang mengatakan, innalillah ahlihim. Allah punya keluarga. Siapa? Yaitu ahlul Quran. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Masya Allah. Anak-anak sekalian, barusan kita telah mendengarkan perihal terkait dengan pentingnya kita mencintai Al-Quran. Karena tentu saja Al-Quran bagi kita tentu saja adalah petunjuk ya, yang akan menjadi penyelamat kita. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi ahlul Quran atau ahlullah ya. Baik, anak-anak sekalian, tentu saja mungkin tidak sempurna sekiranya kita tidak melengkapi momen motivasi ini dengan pertanyaan-pertanyaan. Barangkali kalau ada pertanyaan atau yang mau bertanya di antara anak-anakku sekalian, dipersilakan untuk raise hand ya. Kalau mau langsung bertanya atau yang mau menanyakan melalui chat, silakan untuk mengetik pertanyaannya melalui chat Zoom. Ada? Silakan, Nak. Kalau belum ada, mungkin sambil menunggu, silakan. Ada? Boleh? Untuk raise hand? Baik, kalau belum ada, mungkin Ustadz sambil menunggu anak-anak kita bertanya, Ustadz, berkaitan dengan bagaimana kiat-kiat kita mencintai Al-Quran atau menjadi pecinta Al-Quran. Khususnya bagi anak-anak ya, yang saat ini memang tantangannya dahsyat ya, dengan gadget dan lain sebagainya seiring dengan perkembangan zaman. Seolah-olah untuk memegang Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran itu memerlukan tantangan yang luar biasa. Kira-kira apa yang mesti dipersiapkan oleh anak-anak kita gitu ya, anak-anak kita semua untuk menjadi pecinta Al-Quran, dan kiat-kiat apa yang harus dipersiapkan bagi mereka, baik secara lahir ya maupun secara batin mereka untuk menjadi pecinta Al-Quran. Demikian, Ustaz. Baik, di sebuah lembaga, anak-anak itu kan posisi bukan subjek tetapi objek bagi sebuah plan. Di sini yang saya bicarakan adalah subjeknya. Ada peribahasa mengatakan
Buruk muka cermin dibanting, tak pandai menari lantai dibilang miring. Maksud saya begini, jangan sampai kita terkena dengan istilah itu. Orang tua, guru, dan lingkungan harus mampu menampilkan tarian yang membuat orang itu berdatangan tanpa diminta. Artinya, anak-anak itu kan punya dunia dan punya kecenderungan. Orang akan datang ke satu tempat jika di tempat itu ada yang dia sukai. Dilarang pun dia akan datang, tidak usah disuruh. Sama dengan kita sebagai dai-dai semuanya, guru-guru kita semuanya. Tidak usah diundang orang untuk pengajian. Tapi jika orang tahu bahwa engkau indah di dalam penyampaiannya, mereka akan datang. Dimanapun dia akan diburu. Maksud saya begini, kewajiban kita untuk mencari kira-kira potensi dan hobinya si A itu apa. Oh, dia berkecenderungan kepada masalah politik. Ambilkan buku politik yang ada di dalam Al-Quran. Nah, baca ini. Tidak usah disuruh, besok dia akan baca Quran terus setiap hari. Oh, ada orang yang kecenderungannya itu terhadap bisnis. Ambilkan dia buku yang isinya pembahasan tentang bisnis berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Begitu dia baca, dia akan berkata, ini yang sebenarnya aku rindukan selama ini. Di mana dia berada? Tidak usah dinasihati, dia akan ambil Quran. Mulai hari ini, aku akan bersama dengan Al-Quran. Karena dialah yang menghilangkan dahagaku selama ini. Kesalahan kita para dai mungkin atau para guru selama ini, memposisikan Al-Quran sebagai kitab ancaman. Selalu ayat yang dibahas itu kalau nggak surga ya neraka. Anak-anak kecil mungkin ya. Tapi anak-anak muda diajak ngomong surga tertawa dia. Cari dari 6.000 ayat itu pasti ada yang bisa dikonsumsi oleh tiap orang. Karena apa? Kebutuhan manusia, kesenangan manusia, berapa banyak pun kesenangannya, itu sudah ada di Quran, siap porsinya sudah ada sendiri. Kamu mau senangnya apa ini? Itu ayatnya sudah ada itu. Ya memang kalau tidak ketemu langsung di ayatnya, tentu di tafsirnya, baik dalam hadis maupun dalam isyarat-isyaratnya. Tetapi memang kita harus punya keahlian untuk menjadi tukang ramu. Atau menjadi para penemu. Tapi kalau jadi penemu kan memang itu sudah ada garisnya dari sana. Kalau tukang ramu mungkin kita bisa berusaha untuk belajar beramu. Kalau terbiasa, kalau dicintai Quran lama-lama dia akan mencintai kita kok. Jadi saya lebih cenderung ke anak-anak kalau disuruh-suruh pasti dia nggak mau lah. Nyuruh-nyuruh lagi baca Quran. Emang apa baca Quran? Nggak ada gambarnya. Tapi kita pandai-pandai bagaimana mempercantik tarian kita, mempertampan wajah kita sehingga orang menghampiri berdatangan dengan begitu. Jadi mula-mula tertarik dengan si pembacanya juga. Dan paling penting juga anak-anakku coba sesekali sempatkan dalam satu hari itu, nggak usah lama lah, 10 menit saja. Cari ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan kalian. Nanti begitu ketemu, kamu akan menikmati. Kamu akan menikmati. Nah, sering-seringlah mendengar seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, Pak Zakaria ya.
ternyata anak-anak yang hafal Al-Quran itu IQ-nya naik. Menjadi lebih cerdas dan hampir menjadi bintang di bidangnya. Ya, tadi contohnya itu. Kita mendengar tentu. Orang yang fisikanya atau kimianya nilainya cuma 7 ketika dia SMU atau SMA. Tapi dia hafal Al-Quran. Begitu masuk di fakultas kedokteran, diuji kembali, prestasinya jauh lebih baik dari anak-anak yang kemarin waktu di SMU atau SMA atau Alia itu sudah punya 9. Ini pengaruh Al-Quran. Mungkin anak-anak yang sempat nonton TV atau guru-guru yang sempat menyaksikan tayangan saya, bisa dilihat, hampir tidak pernah menggunakan selain ayat Al-Quran. Orang suka bercerita tentang 1001 malam, tentang dongeng Syekh Habib saya tidak. Kenapa? Di samping kebenaran cerita-cerita yang tadi itu cenderung bisa jadi juga mungkin karangan manusia biasa yang bisa jadi itu benar atau tidaknya. Saya pilih Al-Quran yang sudah pasti benarnya. Dan ketika kita tampilkan, itu mutiaranya lebih banyak. Itu yang membedakan antara Al-Quran dengan buku-buku atau makhluk lainnya. Maaf, kita contohkan misalnya. Kita kenal seseorang, begitu mempesona, begitu hebatnya tampil di panggung TV. Begitu bergaul kita dekat dengan dia, ternyata banyak boroknya. Ternyata banyak kekurangannya. Seperti melihat bulan. Wah, begitu indah. Begitu dihampiri oleh astronot, dia tidak lebih bebatuan. Atau sir gunung, kata orang kita. Kita melihat gunung. Begitu indah melawan dari kejauhan. Biru. Begitu kita injak di sana, dia itu kan sampah-sampah juga, banyak batunya di sana. Hewan-hewan pula, binatang buas banyak di sana. Tak seindah pandangan dari kejauhan. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Kau lihat dari kejauhan, dia hanya kertas saja. Hanya rangkaian tulisan huruf Arab saja. Tapi begitu engkau baca, makin lama makin tahu. Begitu indahnya Al-Quran. Semakin banyak dibaca, semakin indah, dan semakin kita tidak puas dengan bacaannya kemarin. Saya mencoba bikin tafsir. Dan hari ini saya punya buku sebanyak sekitar 25 jilid sudah diterbitkan. Yang terbit satu tema, 40 goresan pena itu ada 17 jilid. Itu isinya Al-Quran. Kalau satu buku itu 40 artikel, kali 20 sudah berapa artikel? Kalau satu artikel 4 halaman, sudah berapa halaman? Dan ternyata ayat yang saya tuliskan itu, ada satu ayat menjadi kadang-kadang 10 artikel. Dibaca lagi muncul penafsiran baru lagi, baca lagi muncul rahasia baru lagi. Sampai akhirnya, subhanallah, benar kata Imam Syafi'i. Al-Quran itu seperti lautan. Bukan membandingkan Quran dengan lautan, ya. Awas, bukan membandingkan. Ini untuk tasbih saja supaya gampang. Orang yang berada di permukaan lautan, itu sudah mendapatkan keindahan. Ombaknya, anginnya, turun. Indahnya ada ikannya, turun. Ada lagi karangnya. Tapi tahukah kita, semakin dalam yang paling bawah, situ mutiaranya. Kadang-kadang orang sudah merasa puas dengan hanya naik perahu di atas ombaknya. Kadang-kadang orang merasa senang hanya dengan berenang saja. Coba datang tenggelam anak-anakku. Bacaanmu sudah indah. Tulisanmu sudah indah. Tenggelamlah terus dalam Al-Quran. Nanti kalau sudah dapat mutiaranya, itu mahal harganya. Dan tentu saja, ketika kau sudah pegang mutiara itu, semua orang akan melihat dan ingin tahu. Beruntunglah dia karena punya mutiara. Ya, aku dapat mutiara karena aku tidak naik perahu saja. Aku turun tenggelam ke dasar samudera.
Aku bukan cuma belajar kaligrafi Al-Quran, bukan cuma belajar baca huruf Al-Quran, tapi aku teliti kandungan-kandungannya. Semakin dalam tenggelam, insya Allah semakin indah. Itulah samudra. Tetapi berapa orang sih yang tahan tenggelam ke dasar samudra? Sebab semakin dalam, tekanannya semakin kuat. Dan mungkin kalau tidak punya kemampuan akan hancur kita. Buatlah kapal selam yang kuat, supaya kamu bisa menikmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Terima kasih Pak Kiai yang sudah sharing bersama ya di kegiatan motivasi pagi sesi menjadi pecinta Al-Quran pada kesempatan ini. Mungkin karena waktu ya Ustadz, sudah pukul 9:03, jadi mungkin waktulah yang memisahkan kita. Sebenarnya masih banyak hal yang mungkin kita bisa berbagi, tetapi karena waktu yang membatasi kita. Ustaz, sekali lagi jazakumullah khairan katsira, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu Ustaz beserta keluarga. Amin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan menjadi anak-anak yang ahlul Quran Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah barakallah Ustaz. Baik. Anak-anakku sekalian, baiklah kita barusan sudah melalui sesi yang pertama, yaitu sesi motivasi menjadi pecinta Al-Quran. Semoga petikan-petikan atau kutipan-kutipan yang tadi disampaikan oleh Ustadz atau Pak Kiai menjadi motivasi awal kita untuk tetap terus menjadi pecinta Al-Quran dengan cara istiqomah membaca Al-Quran. Baik anak-anak sekalian,